kamu punya pinjam bank berapa? Ada 3 bank, Kak. 3 bank ya? Hei, kita totalin kayak orang sekolah ya. Bank pertama berapa? Bayarnya? Bayarnya ada 3.000 lebih. Bank pertama 3.000 lebih. Iya. Bank kedua Ada 4.000. 4.000. Terus yang ketiga? 1.900. Oh, berarti 3.000 lebih, 4.000, 1.900 lah ya. Otomatis untuk gaji kamu jelas nggak nutut kan? Aku yakin kamu itu pasti ada alasan untuk kamu pinjam bank itu. Alasannya apa sayang? Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Endang Naning. Kali ini aku mau sharing-sharing nih. Aku mau sharing-sharing tentang seorang TKW ya. Ini buat pelajaran kita aja ya. Kita tidak boleh menghujat, tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh ya. Ini hanya untuk sebuah pelajaran saja. Bahwasanya kita di luar negeri itu harus berhati-hati ya teman-teman. Jangan sampai terbelit-belit seperti mbaknya ini ya. Ini ya aku nggak nyalain mbaknya ini ya. Tapi yang penting ya kita itu harus pandai-pandai ya, pandai-pandai berhitung juga seperti itu ya. Kita gaji berapa, hutang berapa, wah kalau nggak nyucuk ya pastinya kita juga yang repot pastinya ya. Seperti itu, peraturan di Hongkong itu sangatlah ketat ya. Kita tuh nggak boleh sembrono ya. Kalau kita punya rekod jelek, otomatis jika kamu ganti majikan, nah di situ visa kamu tidak bisa turun ya, karena ada rekod jelek lah seperti itu ya. Paling nggak kamu sudah ditolong sama mbak agensi kamu ya, alhamdulillah saja kamu bisa kerja di Makau. Makau itu juga resmi ya teman-teman. Makau itu kerjaan itu di sana juga resmi jadinya ya, tapi gaji lebih tinggi di Hongkong ya menurut aku. Tapi ya hidup itu pilihan, ada juga yang banyak kerja di Makau. Di Makau itu banyak sekali pekerjaan yang bukan stay ya, stay out lah. Dia stay out itu adalah dia itu gajinya itu lebih tinggi, tapi dia makan minum terus mes itu bayar sendiri. Seperti itulah kerjaan kebanyakan deh Makau itu seperti itu ya. Karena mungkin ya nggak tahu ya, mungkin peraturan di sana kayak gitu, kita juga nggak tahu. Tapi sebenarnya Hongkong sama Makau itu deket banget ya, kita itu bisa jalan-jalan ke sana. Kalau hari Minggu ada libur kita ke sana, deket, cuma naik bis ya, jembatan, ada jembatannya itu. Nah seperti itulah. Yuk simak terus videoku, tidak perlu panjang lebar. Seperti apa penjelasannya Mbak Noni ya, sedang diinterogasi oleh agensinya. Nah, ini dia Mbak Noni yang Tadi sedang itu kan kamu diinterogasi kesini oleh nih. agensinya. Oke. Simak terus Terus videoku. nama panggilanmu siapa biasanya? Noni. Noni ya, oke. Gini, kamu tadi kesini tuh sepertinya kamu nggak pengen kerja di Hongkong, kamu maunya kerja di Makau, itu alasannya apa? Sebenarnya pengen ke Hongkong tapi udah nggak bisa, Kak. Terus, Jadinya dialihkan ke Makau karena ada urusan pinjaman bank di sini. oh, terus kamu punya pinjam bank berapa? Ada 3 bank, Kak. 3 bank ya? Hei, kita totalin kayak orang sekolah ya. Bank pertama berapa? Bayarnya? Bayarnya ada 3.000 lebih. Bank pertama 3.000 lebih. Iya. Bank kedua Ada 4.000. 4.000. Terus yang ketiga? 1.900. Oh, berarti 3.000 lebih, 4.000, 1.900 lah ya. Otomatis untuk gaji kamu jelas nggak nutut kan? Aku yakin kamu itu pasti ada alasan untuk kamu pinjam bank itu. Alasannya apa sayang? Ya, tadinya buat ngurusin orang sakit, tapi seandainya waktu itu ada temen yang bisa handle niat saya untuk pinjam bank, mungkin ya nggak berlarut-larut seperti ini. Oh. Itu ada temennya ngasih sarannya langsung ke bank, jadinya sayanya udahlah itu jalan satu. Jalan terakhir ya. Saya nekatnya di situ. Oke. Jadi harus Ini kok bisa gali lubang tutup lubang? Ada yang memengaruhi atau bagaimana? karena memang over ya, udah bingung akhirnya. Dari Temennya satu- tadi juga nyarin, udah cari aja bank lain, nanti kalau ketahuan paling ya sudah, daripada cari majikan lain. Ternyata Jadi- nggak tahu efeknya sesulit ini. Sulit ya sayangnya? Takut visanya nggak turun itu, ternyata efeknya kayak gini. Iya. Nyeselnya itu bahkan. Nyeselnya banget ya sayang ya. Di saat masih butuh pekerjaan, sedangkan kerja yang paling baik itu tetap di Hong Kong, tapi kayaknya mau kesini lagi takut bisa nggak turun karena ada 3 bank yang belum selesai, benar? Oke, ini tak kasih kesempatan kamu dan kamu jangan pinjam bank lagi. Jangan ya sayang ya, jangan mudah percaya sama temen. Ya, di manage ya, maksudnya gajinya berapa, ya dipakai berapa, dikirim pulang berapa, buat kamu berapa ya. Ini habis kita kasih kesempatan, kamu jangan pinjam bank lagi nggih. Semangat ya sayang ya. Tetap semangat, pasti ada jalan. Saya
kesempatan itu pasti ada, tinggal kamu mau berubah apa enggaknya. Oke, yaudah. Habis ini mau tidur di rumah kan? Kayak tidur di buding ya? Iya. Nanti ke makonya bareng aku ya. Ya udah, semangat ya sayangku ya. Bismillah ya. Oke, yakin ya. Ini janji loh. Iya, demi anak. Kamu janji nggak akan pinjam lagi? Oh no, wes dah mboten. Enggak ya? Capek, udah tahu. Oke, yaudah. Makasih ya sayang ya. Semangat ya sayang ya. Sama-sama. Oke, yaudah. Bye-bye. Bye-bye. Semangat, semangat, semangat. Nah itu tadi penjelasan Mbak Noni ya. Yuk sambil kerja aku mau sharing-sharing lagi nih. Sebenarnya kita itu nggak nyalahin Mbak Noni ya, yang hutang bank mungkin dia juga terkena masalah di kampungnya atau terkena musibah, kita juga nggak tahu ya. Yang penting kelanjutannya dia semoga saja bisa berhati-hati ya. Ya namanya juga manusia, musibah juga berbeda-beda dan juga cobaan itu juga berbeda-beda. Alhamdulillah saja agennya masih mau nolong ya, bukan berarti menyaur utangkan ya, itu untuk mengcancel hutang-hutang dia dan akhirnya bisa kerja di Makau. Makau itu dekat sekali dengan Hong Kong ya, tapi gajinya berbeda. Hong Kong itu kalau kita sudah mempunyai rekod jelek ya otomatis aja bisa nggak bisa turun ya, dan juga mau nggak mau harus keluar dari Hong Kong. Daripada pulang ke rumah hutang belum selesai ya akhirnya nanti malah bingung kitanya sendiri, ya lebih baik ya kerja di Makau ya. Di Makau itu kerjaan juga resmi ya teman-teman, resmi banget. Aku juga punya banyak teman ya yang kerja di Makau, itu resmi, itu resmi. Hidup itu pilihan kan, kamu mau dikerja di Hong Kong ataupun di Makau. Sebenarnya Makau sama Hong Kong itu deket banget ya, kita itu naik bis saja sudah nyampe di Makau. Aku pun kalau hari Minggu kalau libur ya, seumpamanya mau pergi ke Makau nih, mau jalan-jalan ke Makau bisa, itu naik bis saja sudah nyampe. Seperti Singapura dan juga Malaysia seperti itu. Nanti kalau sudah ingin ya, maksudnya hati ini sudah pengen pergi jalan-jalan ke Makau ya, mau pergilah, tapi sekarang masih belum ya. Entah kenapa. Masih belum ada niat ke sana lagi ya. Dulu aku sering ke sana, tapi sekarang itu masih kayak capek gitu lah. Di Makau itu tempat wisatanya bagus-bagus banget ya. Itu ada apa itu namanya kasino, kayak Menara Eiffel itu ya, kayak menara menara Prancis ya itu. Iya cukup antik banget pokoknya. Ya dari tadinya kriwis terus ya seperti inilah teman-teman kegiatanku sehari-hari ya, muter aja gini ya, pokoknya cuci baju wis pokoknya komplit. Cuci baju, isi termos, cuci piring, wis toh pokoknya wis komplit aja. Yuk lanjut lagi, aku mau masak-masak karena hari sudah siang nih. Masak-masak enak ala Hong Kong. Halo teman-teman, jumpa lagi sama aku Endang Naning. Yuk ikuti keseruan aku uplak-uplak di dapur. Nah kali ini aku masak menu-menu simple ya. Ini aku iris-iris wortel. Kenapa sih selalu menggunakan wortel? Iya biar matanya mbahku itu kinclong gitu loh. Karena selain di jus dia itu juga mintanya untuk di sayur ya. Wes pokoknya dicampur sama sayuran gitu dioseng biar matanya itu selalu jernih, kan ya sudah tua ya, perlu vitamin mata itu. Kali ini sebenarnya aku mau masak pange jautan ya, atau telur masak tomat kemudian sama sayur kubis terus ditambah wortel. Sebenarnya menu-menu Hongkong itu sangatlah simpel ya, karena orang-orang Hongkong itu makannya itu rasanya tuh tidak terlalu banyak. Apalagi yang dijaga itu orang tua ya, pastinya dia itu perlu makanan-makanan yang menyehatkan ya. Nah ini teman-teman aku siapkan bahan-bahannya ya, kubisnya sudah aku iris. Nah ini bumbunya cuma pakai bawang putih. Bawang putih itu tidak diulek ya, cuma dicacah kayak gini aja, tring. Pokoknya cepet banget deh iris-irisannya. Kalau mau masak-masak itu bahan-bahan selalu aku siapkan dulu ya biar cepet nih. Nah ini juga ada telur. Telurnya dipecahkan 2 saja, kocok terus seperti ini. Cuk, garamnya tuh puncungan saiprit pokoknya. Lanjut lagi bikin bumbu kubis. Nah ini ada tepung kanji, garam dan juga saus tiram. Kasih air sedikit ya, udah dikocok aja dulu. Nah di Hongkong itu air beli ya, air mahal ya, jadinya itu kita masak itu harus kita mikir ya, nggak selalu cuci wajan ya. Nah ini dia, pertama-tama masukkan telur digoreng dulu, kemudian diiris-iris dalam wajan tuh sekalian taruh dalam piring, matang deh. Setelah matang angkat aja dalam piring. Nah gini sudah selesai kan, terus langsung aja buat goreng kubisnya. Nah ini wortel kan sudah empuk ya, tadi sudah aku mesin di atasnya nasi. Nah bumbu masukkan sekalian, nah sebentar aja. Nah ini sudah matang, pokoknya empuk aja matang angkat. Nah seperti ini wajan ya, nggak usah dicuci, langsung aja masukkan tomatnya. Nah tomat dimasukkan, masukkan saus tiram. Nah ini aduk-aduk
Nah, terus setelah matang, masukkan lagi telurnya dimasukkan. Ini rasanya gurih-gurih, manis, terus campur kecut ya, enak pokoknya. Kalau jaga orang tua itu ya harus menu yang sehat ya, jadinya nggak terlalu banyak rasa. Masakan sudah selesai, videoku sudah panjang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.